Sejarah tragis Lady Diana Russell. Leluhur Lady Diana Spencer, istri Pangeran Charles. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Diana Russell, Duchess of Bedford, lahir pada bulan Juli 1710. Ia merupakan anak terakhir dari keluarga Spencer. Ayahnya adalah Charles Spencer, Earl of Sunderland ketiga, dan ibunya adalah Anne Spencer. Ibunya sebenarnya memiliki hubungan keluarga kerajaan. Ketika Diana masih bayi, keluarga Spencer memberi Diana nama panggilan sayang, yaitu Dear Little D. Diana Russell merupakan leluhur langsung dari Lady Diana Spencer yang bernasib tragis. Mereka memiliki nama sama dan juga sama-sama bernasib tragis. Masa kecil Diana indah dan menyenangkan. Sejak lahir, dia adalah anak kesayangan keluarga. Ibunya, Anne Spencer, juga adalah anak kesayangan neneknya, yaitu Sarah Churchill, Duchess of Marlborough, yang juga merupakan orang kepercayaan dan favorit Ratu Anne. Kemalangan Diana dimulai sebelum ia berusia 6 tahun dan kemudian datang bertubi-tubi. Beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-6, ia mendapat berita yang mengerikan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Ibu Diana pada saat itu baru berusia 33 tahun dan kematiannya yang tidak terduga dan tiba-tiba meninggalkan Diana tanpa ibu yang penuh kasih. Kemudian, ayah Diana dengan cepat menikah lagi dengan wanita yang bernama Judith Tichborne. Hanya selama 6 tahun pernikahan yang singkat dengan ayahnya, Tichborne berhasil memberi Diana 3 orang saudara, namun tidak satupun dari mereka yang selamat melewati masa kanak-kanak. Penderitaan Diana tidak sampai di situ saja. Hampir 6 tahun setelah hari kematian ibunya, Diana resmi menjadi yatim piatu. Pada musim panas, ayahnya mengikuti ibunya dan sekali lagi berita itu tiba-tiba dan tidak terduga. Sang ayah baru berusia 46 tahun dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tepat sebelum kematiannya, ayah Diana telah menjadi pemain kunci dalam plot pengkhianatan. Apa yang disebut Atterbury Plot yang merupakan konspirasi untuk mengembalikan House of Stuart ke tahta. Namun sebelum para konspirator dapat menjalankan rencana mereka, kematian ayah Diana benar-benar membantu mengungkap dan menghancurkan plot sebelum terlaksana. Diana masih memiliki nenek dari pihak ibu, yaitu Sarah Churchill, Duchess of Marlborough. Neneknya kemudian mengambil Diana di bawah naungannya dan merawat gadis itu sampai sukses. Di bawah perlindungan hati-hati dan tatapan waspada neneknya, Diana tumbuh menjadi wanita yang layak. Dari seorang gadis kecil yatim piatu, ia menjadi keturunan favorit neneknya dan kemudian menjadi salah satu gadis paling memenuhi syarat di kerajaan. Tentu saja walinya, Duchess of Marlborough, neneknya adalah salah satu wanita terkaya di negara itu. Sangat jarang seseorang secantik Diana sangat baik hati, tapi seperti keturunannya yang terkenal, orang-orang saat itu mengomentari watak Diana yang lembut dan setuju bahwa dia simpatik dan karismatik. Seiring bertambahnya usia, Diana tumbuh semakin cantik yang terus-menerus membuatnya semakin terkenal. Sama seperti putri Diana Spencer masa depan, Diana Russell berbadan tinggi, berambut pirang, dan memiliki wajah yang terbuka dan tampak polos. Efek kecantikannya sangat mencengangkan dan disinilah masalah dimulai. Pria pertama dari banyak pelamar Diana bukanlah pangeran dongeng romantis. Duke of Somerset mendekati Diana Russell untuk tidak menikah dengannya, tetapi dengan niat seperti bisnis hanya untuk menengahi persatuan untuk cucunya. Namun ia gagal dan semakin banyak pelamar yang datang, namun mereka semua juga gagal. Alasannya sederhana, nenek Diana, Duchess of Marlborough, memutuskan bahwa mereka tidak cukup baik untuk cucunya. Di tengah penantian datangnya calon suami yang sesuai, Diana terserang penyakit lymphadenitis cervix tuberculosis atau lebih dikenal sebagai scrofula yang menimbulkan bekas besar yang tidak enak dipandang di sekitar kelenjar getah bening. Diana ketakutan akan kehilangan daya tarik utamanya di pasar pernikahan dan Duchess of Marlborough tidak tahan melihat cucu kesayangannya cacat.
Jadi, neneknya menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki cacatnya. Ia menyewa ahli bedah paling terkemuka yang bisa ia temukan dan menyuruhnya menyembunyikan lukanya dan akhirnya upaya itu berhasil. Kemudian, Diana kembali ke pasar pernikahan dan lebih memenuhi syarat dari sebelumnya. Saat tumbuh dewasa, Diana menjadi dekat dengan keluarga kerajaan melalui koneksi neneknya dan telah bermain dengan anak-anak Raja George II sejak ia masih kecil. Dan setelah Pangeran Wales Frederick tumbuh dewasa, neneknya berpikir ia akhirnya memiliki pelamar yang layak untuk cucunya, tapi ia salah. Meskipun Frederick memiliki koneksi kerajaan yang diinginkan Diana dan keluarganya, ia juga adalah seorang brengsek yang tidak menyukai ayahnya, mencintai uang dan kekuasaan di atas segalanya. Neneknya memasang mahar besar untuk cucunya, menggunakannya untuk memikat hati Frederick dengan visi melunasi hutangnya yang besar. Tanggal pernikahan telah ditetapkan dan kemudian semuanya mulai berantakan. Saat Perdana Menteri Robert Walpole berpikir Frederick harus membuat persatuan kontinental dengan pernikahan dengan negara lain sehingga Walpole mengacaukan pernikahan itu. Pembatalan pernikahan ini adalah pukulan telak bagi nenek Diana. Neneknya kemudian menyetujui Lord John Russell, putra kedua Duke of Bedford yang berusia 21 tahun sebagai pelamar Diana. Diana menikah pada bulan Oktober 1731 dan dengan cepat hamil anak pertama. Pada tahun 1732, Diana sedang hamil besar dan ketika ia menaiki kereta, ia mengalami kecelakaan serius dan terlempar dari kereta. Untungnya baik ibu dan anak selamat dari kecelakaan yang mengerikan itu. Namun kemudian ia harus menjalani persalinan prematur di pinggir jalan di sebuah kota kecil bernama Cheam. Diana melahirkan bayi laki-laki yang ia beri nama John yang langsung menjadi Marquis of Tavistock. Tapi tragisnya, hanya sehari setelah kelahiran dan pembaptisannya, anak laki-laki itu meninggal. Karena takut akan kesehatan mental Diana memburuk, para pelayan Diana menutupi kematian bayi itu. Menurut catatan sejarah, mereka mengambil seorang bayi dan semua orang hanya akan berpura-pura ia adalah putra asli Diana, sampai ia cukup kuat untuk mendengar kebenaran dan diberitahu bahwa itu hanya pura-pura. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kakak laki-laki suaminya telah meninggal di Spanyol tanpa anak atas namanya. Jadi, suaminya menjadi Duke of Bedford dan Diana menjadi Duchess of Bedford. Sayangnya, begitu suaminya menjadi Duke of Bedford, dia menjadi terobsesi untuk menghasilkan putra dan pewaris yang sehat bagi keluarganya. Diana berhasil hamil lagi demi tuntutan pewaris. Tapi tragisnya, setelah hanya beberapa bulan mengandung bayi, Diana keguguran dan kehilangan anak keduanya. Duke of Bedford menyalahkan keguguran tepat di pundak Diana, mengklaim bahwa ia tidak merawat dirinya sendiri dengan baik dan itulah sebabnya ia kehilangan bayinya. Tidak puas hanya dengan menuduh istrinya keguguran dengan sengaja, ia juga menarik hampir semua kasih sayangnya darinya kecuali kunjungan kamar tidurnya yang biasa untuk memastikan pewaris yang sangat ia inginkan. Saat melewati masa-masa sulit di pernikahannya, Diana dan neneknya tetap berhubungan. Mereka saling menulis surat hampir setiap hari. Suatu hari di musim semi tahun 1735, Diana Russell mengalami gejala-gejala aneh. Ia berasumsi bahwa akhirnya ia berhasil hamil lagi dengan anak ketiganya. Semangatnya terangkat dan ia percaya bahwa ia akhirnya akan membuat suaminya bahagia dan melahirkan seorang anak, tapi sekali lagi takdir tidak memihaknya. Memang benar Diana mengalami morning sickness, gejala umum awal kehamilan, tetapi tanda-tanda lain yang lebih mengganggu muncul. Diana Russell mulai menyadari bahwa berat badannya tidak bertambah seperti yang sering dilakukan wanita hamil, bahkan bertentangan dengan kenaikan berat badan. Ia malah kehilangan berat badannya dengan cepat. Tak lama kemudian, dokter mengonfirmasi kecurigaan terburuk Diana yang berusia 25 tahun. Ia menderita serangan yang sangat mematikan dari penyakit tuberkulosis yang berpotensi fatal. Diana Russell pindah ke Bedford House di London atas permintaan neneknya. Tetapi pada saat ia tiba di sana, ia sudah tidak tertolong lagi. Pada bulan September itu, Diana Russell yang cantik, Duchess of Bedford, menyerah pada penyakitnya. Neneknya tampaknya benar-benar hancur oleh kematian cucu perempuan kesayangannya. Ia tidak hanya menarik diri dari kehidupan publik, ia juga dengan keras menuduh Duke of Bedford menyebabkan akhir tragis Diana. Neneknya percaya sikap dingin Duke of Bedford kepada cucunya berkontribusi kepada kesehatannya yang buruk. 2,5 abad kemudian, Lady Diana lainnya merebut hati semua orang.
Faktanya, kehidupan kedua Diana ini sangat mirip. Keduanya dikagumi karena kecantikannya. Mereka tumbuh tanpa seorang ibu sejak usia 6 tahun, terjerat asmara dengan Pangeran Wales, mengalami kecelakaan selama kehamilan pertama mereka dan meninggal muda. Itulah tadi kisah leluhur Lady Diana Spencer yang bernama Lady Diana Russell. Mereka memiliki nama dan nasib yang sama tragisnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.